Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Memperbaiki pil roh tanah. Xiao Yan dan Penatua Hao bertukar pandangan satu sama lain saat mereka berjalan keluar dari kamar Penatua Liu. Keduanya tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Penatua Hao, saya benar-benar harus berterima kasih banyak kali ini. Xiao Yan berjalan sedikit lebih dekat dan dengan lembut berkata, pasti akan ada hadiah untukmu di masa depan. Keke, ini hanyalah masalah kecil. Telinga kita akan menjadi sedikit lebih tenang sekarang karena orang itu telah kehilangan hal yang dia banggakan di depan kita. Penatua Hao melambaikan tangannya. Namun, dari ekspresi-ekspresinya, kata-kata Xiao Yan masih membuatnya cukup bahagia. Bagaimanapun, dia sudah berniat berteman dengan Xiao Yan setelah menyaksikan keterampilan penyempurnaan yang terakhir. Dia sudah cukup senang bisa membuat alkemis tingkat 5 berhutang budi padanya yang tidak besar atau kecil. Mereka berdua mengobrol dan tertawa saat mereka berjalan keluar dari area sunyi tempat para sesepuh tinggal. Keduanya berpisah di pertigaan jalan. Penatua Hao perlu kembali untuk menjaga gudang obat, dan Xiao Yan harus kembali ke gerbang Pan. Xiao Yan berdiri di jalan bercabang dan menatap punggung Elder Hao yang telah menghilang. Dia menghela nafas panjang, dan kegembiraan di dalam hatinya tanpa sadar muncul di wajahnya. Sekarang setelah dia sepenuhnya mempersiapkan semua hal yang dia butuhkan, yang tersisa hanyalah pemurnian. Namun, pil roh tanah adalah pil obat tingkat 6. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa memperbaiki beberapa pil obat tingkat 5 yang umum. Dia bahkan tidak perlu repot memikirkan pil obat tingkat 6. Oleh karena itu, kemungkinan Yao Lao perlu bertindak untuk memperbaiki pil roh tanah. Sekarang, kita diburu waktu. Tidak ada yang tahu kapan Fallen Heart Flame akan meletus. Oleh karena itu, yang terbaik adalah memperbaiki pil roh tanah ini sesegera mungkin. Suara Yao Lao juga dengan tenang terdengar di dalam hati Xiao Yan sementara yang terakhir sedang berpikir keras. Xiao Yan mengangkat kepalanya sedikit. Dia mengamati area sepi di sekitarnya dan menganggukkan kepalanya tanpa meninggalkan jejak. Langkah kakinya berjalan menuju area di mana gerbang Pan berada saat dia dengan lembut bertanya di dalam hatinya, kalau begitu, kapan guru bermaksud untuk bertindak? Yang terbaik adalah kita melakukannya selama beberapa hari ke depan. Yao Lao menyuarakan pikirannya, kamu harus istirahat dulu selama 1-2 hari. Setelah itu, kita harus masuk jauh ke pegunungan sekali lagi. Beberapa fenomena yang tidak biasa terjadi di langit saat memperbaiki pil obat tingkat 6. Selain itu, pil roh tanah ini dapat dianggap di antara yang teratas bahkan dalam pil obat tingkat 6. Karenanya, mungkin ada pergerakan yang cukup hebat. Karena itu, kita pasti akan terlihat jika kita menyempurnakannya di dalam akademi dalam. Xiao Yan menganggukkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia diam-diam merenung sejenak di dalam hatinya sebelum dia secara bertahap mempercepat langkahnya. Beberapa saat kemudian, dia muncul di luar Pan S Gate. Mungkin itu karena saat ini di malam hari, tapi orang-orang yang menunggu di tempat ini untuk menantangnya semuanya telah menghilang. Ini menyebabkan Xiao Yan menyelamatkan masalah terbang diam-diam lagi. Dia mengatur jubahnya sebelum secara terbuka masuk melalui pintu masuk utama. Xiao Yan menghabiskan 2 hari berikutnya berlatih dengan tenang di dalam Pan S Gate. Dia tidak memasuki menara pemurnian ki langit yang berkobar. Selain itu, tidak ada masalah yang terjadi dalam Pan S Gate selama 2 hari ini. Saat ini, penjualan pil obat oleh Pan S Gate mendominasi 70% pasar akademi.
Semakin banyak siswa yang lebih tua juga ingin masuk setelah mendengar nama Gerbang Pan. Selain itu, jumlah alkemis di Panes Gate meningkat dari 3 yang asli menjadi 6 saat ini setelah periode seleksi yang ketat. Oleh karena itu, kecepatan di mana pil obat disempurnakan juga meningkat cukup banyak. Saat ini, kekuatan Panes Gate sudah menjadi faksi yang cukup untuk menyaingi beberapa faksi papan atas dalam akademi dalam di bawah dukungan energi api yang kuat. Selain itu, 2 orang kuat yang telah mencapai kekuatan bintang 3 Dowlings akhirnya bergabung dengan Panes Gate karena daya tarik sistem hadiah dan hukuman yang telah diatur Sun Er dan yang lainnya. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Xiao Yan. Oleh karena itu, Panes Gate saat ini memiliki 3 elit Dowling jika kedua Dowling ini dimasukkan. Line-up ini menyebabkannya memiliki kualifikasi untuk benar-benar menjadi faksi papan atas. Selain itu, di bawah dukungan keuangan yang kuat, seseorang yang mampu menjadi anggota Panes Gate sudah memiliki modal untuk dibanggakan kepada orang-orang di sekitar mereka. Gerbang Pan saat ini sangat berbeda dengan awan di langit dan lumpur di tanah jika dibandingkan dengan Gerbang Pan yang dibentuk dari siswa baru setengah tahun yang lalu. Dengan mampu mengubah faksi biasa-biasa saja menjadi faksi yang kuat dalam waktu setengah tahun, nama Xiao yang juga mulai menyebar ke seluruh akademi dalam dengan cara yang semakin keras. Meskipun dia hanya menduduki peringkat 34 di peringkat kuat, reputasinya cukup untuk mengejar para ahli top di 10 besar. Xiao Yan akhirnya mengakhiri retret pelatihannya pada hari ketiga. Dia telah dengan kuat menstabilkan kekuatannya di level bintang Dowling hari ini. Selain itu, Douki-nya juga meningkat cukup signifikan karena dia memurnikan pil obat beberapa kali. Menurut kecepatan ini, dia tidak membutuhkan banyak waktu untuk memasuki puncak bintang Dowling. Xiao Yan berjalan ke bawah setelah keluar dari kamarnya. Dia melihat sosok Hu Jia di dalam aula dan merasakan ki yang jauh lebih kuat darinya. Xiao Yan mengerti bahwa dia benar-benar mendapat manfaat dari ketidakberuntungannya karena terluka kali ini, memungkinkan dia untuk menerobos ke tingkat bintang 9 Dadoushi. Dengan bakat pelatihannya, dia mungkin tidak membutuhkan banyak waktu sebelum dia benar-benar terobosan untuk menjadi seorang Dowling. Pada saat itu, Gerbang Pan akan memiliki Dowling tambahan. Oh tidak, harusnya 2 lagi. Dia tidak harus mengecualikan pertempuran Wu Hao yang gila itu. Dengan cara dia bertarung dengan gila setiap hari di arena pertarungan, Xiao Yan menebak bahwa yang terakhir mungkin akan masuk ke kelas Dowling lebih awal dari Hu Jia. Xiao Yan berjalan ke aula dan makan sarapan dengan sembarangan. Dia dengan singkat memberitahu Sun Er bahwa dia harus sekali lagi memasuki pegunungan yang dalam kali ini. Yang terakhir juga merasa agak tercengang ketika dia mendengar bahwa Xiao Yan akan kembali setelah baru saja kembali selama beberapa hari. Namun, dia merasa sulit untuk mengatakan apapun untuk menghentikan Xiao Yan ketika dia melihat ekspresi seriusnya. Yang dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya dengan patuh. Pergi, hati-hati. Aku akan menjaga Panes Gate. Sun Er berkata sambil tersenyum lembut ketika dia melihat Xiao Yan berdiri dan bersiap untuk pergi setelah makan sarapannya. Ai, kalian semua telah bekerja sangat keras. Saya akan kembali setelah beberapa hari kali ini. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk ke Sun Er dan Hu Jia. Dia membuka pintu dan sinar matahari yang menusuk mata menyebabkan dia menyempitkan matanya. Segera, dia tersenyum dan dengan bangga berjalan keluar. Xiao Yan berlari ke pintu keluar akademi dalam setelah meninggalkan Gerbang Pan. Hanya setelah meninggalkan akademi dalam, dia mencari lokasi terpencil. Setelah itu, dia memanggil sayap awan ungu dan dengan cepat naik ke udara. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang dengan cepat terbang ke pegunungan yang dalam. Xiao Yan mengepakkan sayap awan ungu dan terbang selama hampir 1 jam. Setelah dia mengetahui bahwa dia sudah memasuki wilayah tengah pegunungan,
dia secara bertahap melambat. Dia menghabiskan setengah jam mencari puncak gunung terjal yang lebarnya hanya beberapa meter sebelum perlahan turun. Beberapa puncak gunung ini hampir seluruhnya vertikal. Jika seseorang tidak meminjam bantuan sayap, tidak mungkin untuk mendaki ke puncaknya tanpa dukungan douki yang kuat. Apalagi, ada beberapa puncak gunung yang lebih tinggi berdiri di sekitarnya. Secara kebetulan mereka menutupi puncak gunung kecil ini di dalam pepohonan hijau subur yang sangat besar. Sosok Yao Lao langsung melayang saat Xiao Yan mendarat di puncak gunung kecil ini. Yang pertama mengamati sekelilingnya sebelum mengangguk dengan kepuasan. Anda seharusnya tidak terlalu jauh saat saya sedang memperbaiki pil roh tanah. Anda perlu mengamati metode pemurnian saya dengan cermat. Meskipun Anda bisa menjadi sangat dicari dimanapun Anda diberikan keterampilan perbaikan obat saat ini, Anda masih memiliki celah yang sangat besar bila dibandingkan dengan Grandmaster Alkemis sejati. Yao Lao berbicara dengan Xiao Yan dengan cara yang serius. Iya. Xiao Yan buru-buru mengangguk saat mendengar ini. Mampu mengamati Grandmaster Alkemis yang memurnikan pil obat adalah sesuatu yang mungkin ditemui, tetapi tidak bisa diharapkan. Itu memiliki manfaat yang sangat besar baginya. Sesuatu yang mungkin ditemui, tetapi tidak bisa diharapkan artinya jika seseorang beruntung akan bertemu dengannya. Jika tidak, seseorang tidak akan mendapatkan kesempatan terlepas dari seberapa besar keinginannya. Tentu, Anda harus menjaga jarak dari fenomena tidak wajar saat pil terbentuk. Jika tidak, akan merepotkan jika Anda terluka secara tidak sengaja. Yao Lao duduk bersila di atas rumput saat dia mengingatkan. Xiao Yan mengangguk sekali lagi. Keluarkan bahan obatnya. Ekspresi Yao Lao berangsur-angsur menjadi serius saat dia menghembuskan napas dalam-dalam dan memberi instruksi. Xiao Yan dengan cepat mengeluarkan beberapa bahan obat yang sangat langka dari cincin penyimpanannya saat dia mendengar instruksi Yao Lao. Dia menempatkannya dengan tertib di depannya. Dalam sekejap, aroma obat yang kaya menutupi puncak gunung kecil ini. Saat menarik napas dalam-dalam, itu menyebabkan dia merasa rileks dan bahagia. Tatapan Yao Lao perlahan menyapu beberapa bahan obat. Dia mengangguk sedikit sebelum melambaikan tangannya ke arah Xiao Yan. Cincin hitam tua kuno di tangan yang terakhir segera lepas secara otomatis. Akhirnya, itu melayang di depan Yao Lao. Cincin berwarna hitam bersinar dan berkedip. Segera, kuali obat hitam pekat setinggi 5 kaki tiba-tiba muncul. Seluruh tubuh kuali obat hitam pekat memiliki garis api aneh yang dilukis di atasnya. Sekilas, nyala api itu tampak memiliki kecerdasan. Mereka sedikit bergoyang seolah-olah makhluk hidup. Munculnya kuali obat ini menyebabkan mulut Xiao Yan mengeluarkan air liur lebih banyak. Saat itu, dia pernah melihat Yao Lao memanggilnya sebelumnya. Namun, dia pada dasarnya adalah seorang pemula saat itu. Bagaimana dia bisa dengan susah payah menyadari betapa berharganya kuali obat ini di dunia alkemis? Setan hitam, tes KCK. Kapan saya bisa mendapatkan salah satu kuali obat yang ada di peringkat kuali surgawi ini? Tatapan Xiao Yan kabur saat dia menatap kuali obat hitam pekat ini dengan aura yang luar biasa. Nadanya dipenuhi dengan keinginan saat dia berbicara. Kuali obat yang dia gunakan di masa lalu benar-benar tumpukan sampah jika dibandingkan dengan setan hitam ini. Yao Lao menatap mata Xiao Yan yang bersinar itu dan menggelengkan kepalanya, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia berkata, jenis kuali obat yang berada di dalam peringkat kuali surgawi ini memiliki beberapa spiritualitas. Selain itu, saya juga telah menerapkan jejak spiritual pada setan hitam ini. Saat ini, Anda tidak dapat menggunakannya. Saya akan dapat menghilangkan jejak spiritual setelah saya memiliki tubuh yang dapat menampung roh. Anda akan dapat menggunakannya secara acak pada saat itu. Xiao Yan tertawa konyol.
Baik. Penyempurnaan akan segera dimulai. Anak kecil, jangan terganggu. Yao Lao tertawa. Wajahnya berangsur-angsur menjadi serius. Jelas betapa seriusnya dia terhadap perbaikan ini melalui tindakannya memanggil iblis hitam untuk memperbaiki pil obat. Cakar elang yang keriput seperti tangan ilusi terulur sedikit. Segera, sekelompok api putih tebal muncul entah dari mana. Suhu sekitar menurun drastis saat api putih tebal muncul. Meski suhunya telah menurun, nyala api naik lebih kuat lagi. Dua persepsi yang sepenuhnya berlawanan menyebabkannya tampak sangat aneh. Yao Lao melambaikan tangannya. Api putih yang tebal langsung menyerbu ke dalam kuali obat. Dalam sekejap, nyala api yang mengamuk naik dari dalam kuali. Pada saat ini, penyempurnaan pil roh tanah tingkat 6 telah secara resmi dimulai. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.